Ya, video Istana Raja. Ya. Istana Balampoa. Sungguh minahasa. Ya, direhabilitasi tahun 1978 sampai 1980. Ya, oleh Profesor Dr. Haryati Subadyo pada tanggal 6 Februari 1981. Inilah selain pandang sejarah Balalampoa di Goa dulu. Oke. Kita masuk di dalam. Ya. Ini para guru-guru sejarah ini bukan foto video ya. Ya. Saya lebih suka video. Ya. Ya, ini peta daerah kekuasaan kerajaan Goa. Ya. Ya, keris. Ya. Oh, ini senjata kerajaan Goa. Kemudian ada meriam. Ini perang meriam kuno abad ke-16, pistol kuno abad ke-16 sampai ke-17, bayonet kuno abad ke-16, 18. Ya, peluru amunisi, ya, peluru amunisi. Luar biasa, ini koleksi foto raja-raja Goa. Ada Sambayari Goa, Andi Kumala Ijosa Daeng Sila, Karang Lembang Parang, Raja Goa ke-38. Ini Sambaya Higoa, Imadu Sila Daeng Manjunri, Karang Katangka Sultan Alauddin II, Raja Goa ke-37. Ya, ini raja-raja Goa. Ada Soekarno. Nah, ini Raja Goa ke berapa ini? 36. Iya, 6. Raja Goa ke-36. Andi Ijo Daeng Matawang, Karang Lalolang, Sultan Muhammad Abdul Qadir Aididdin, Tumenanga Rijongnya. Ya, jadi wafat tahun 1978, dari tahun 1956 sampai 1960 masa pemerintahan. Ini Raja Goa ke-35. Ya. Ya, ini Raja Goa ke-35, Mangi Daeng Matutu. Ya. Raja Goa Sultan Hussein, Raja Goa ke-34. Ini ke-33. Raja iya Idris ya, Sultan Muhammad Idris Tumenga dari Kalabiranna. Iya. Ah, ini Raja Goa ke-16, Sultan Hasanuddin, Imalombasi Daeng Matawang, Muhammad Bakir Karaeng, Bantu Mangape Sultan Hasanuddin, Tumenga Ribala Rengkan. Raja Goa, Raja Talo ya, Raja Talo ke-8, Limbangan Cina Daeng Sitaba. Raja Goa ke-14, Daeng Mandrabian, Sultan Alauddin Tumenangari, Laukana, lahir tahun 1986, mangkat tanggal 15 Juni 1936.
kita harus hanya menggunakan kanal VOC. Inilah silsilah kerajaan. Silsilah Raja Goa. Itu menurunnya Karaeng Baja. Kemudian ke Masalangga Baraja Ipuang Lulembang. Apa tadi pertanyaan? Ini yang bukan Karaeng itu jadi kalau daeng itu biasa diikuti dengan hal-hal yang menyenangkan. Hal-hal yang kita harapkan dari orang itu kasarnya sama kasarnya ya. Jadi kita harapkan kalau misalnya ini Raja Gua 16. ya bukan memang sampai sila timbul sampai Makassar tadi dalam hidup saya sepanas tempat itu saya tidak tahu apa orang tapi orang banyak yang suka saya mengatakan daeng itu bagian dari kerendahan hati bangsawan tinggi untuk dapat disapa oleh rakyat bawahannya karena orang kan dulu tidak bisa melihat saja rakyat tidak mau kan bangsawan takut jalan saya menunduk ya. Ini menurut saya pikir mungkin daeng ini apa bangsa Tubuh ini bisa merendahkan hati. Oke, kamu bisa sapa saya daeng tapi yang baik-baik. Sapanya daeng dan yang baik itu menghambakan diri agar bisa bersosialisasi dengan bisa mendekati rakyat. dia menurunkan itu Terus dengan daeng menghambakan itu diri laki-laki dengan masyarakat perempuan sama daeng juga. Sama daeng. Ini kok ada di Jakarta, Pak? Ini apa itu, Pak? Ini orang yang meninggal di Jakarta. Ini Iya. Bapak Ini- ya, Ima Paso. Ini gelar kalau sudah mangkat ini sudah mangkat. Tumenang, Iya. orang Iya. yang berbaring. Iya, orang yang berbaring. Itu menanga. Gantian di sini lagi ada yang lebih kontroversi lagi. Ini Sultan Hasanuddin. Kontroversi pertanyaan saya di sini boleh? Iya, boleh. Ayo Pak Juni. Tentang Arupalakai. Pasti ada Iya. kontroversi. Kita Dengan saya atau kita Ini saya sambil ngevlog. Iya. Saya sambil ngevlog. Iya. Oke. Ini kan ini Arupalaka ya, anak angkatnya dari Karaeng Patinggaluang. Loh, itu Sultan Hasanuddin. Bukan yang maksudnya Raja Patinggaluang kan mengangkat Arupalaka sebagai anak angkat di Pak Dr. Oh ya. Ya artinya ini kan gambar Sultan Hasanuddin ini saya kaitkan dengan Raja Karaeng Bijar. Patinggaluang. Nah, ini agak kontroversi ya. Ini pertanyaan saya pasti agak kontroversi. Pak Dokter, ada anggapan bahwa Raja Bone Arupalaka itu kan berkhianat, ya bahkan membantu VOC ketika menyerang Sombopu atau menyerang Sultan Hasanuddin. Dalam perspektif sejarah, apakah hal ini benar adanya bahwa ternyata Arupalaka yang diangkat anak oleh Karaeng Patinggaluang itu justru mengkhianati negaranya sendiri atau negerinya sendiri? Ya, setiap zaman itu punya sejarahnya, punya permasalahannya dan cara mengatasinya. Di abad ke-17 itu ketika kerajaan Goa ingin meluaskan pengaruh kekuasaannya karena demi kepentingan pelabuhan Makassarnya untuk dikembangkan, dia meluaskan pengaruhnya sampai ke Bone dan Raja Bone diserang pada 1643. Dan 1646 ketika diserang pada tahun 1643 itu Raja Bone Lama Dereng namanya ditangkap dan diasingkan ke Goa. Dan Raja Goa mengatakan jangan sekali-kali mengangkat raja lagi di Bone karena jamuk kami sudah ambil. Sudah terakhir itu tadi ya. Saudaranya Raja Bone Lama Dereng Melatan Riaji Tosenggime itu diangkat jadi raja. Diserang lagi, ditangkap lagi. Diputuskan bahwa ketika kerajaan Goa menaklukkan sebuah kerajaan dengan biaya besar, maka raja dan pembesarnya harus diangkut semua ke Goa supaya apa? Tidak ada lagi pemberontakan. Nah, itulah akhirnya Arupalaka dibawa. Dia anak. 1660 terjadi penyerangan atas benteng Panakukang oleh Belanda. Iya. Karena Belanda yang mencoba menghancurkan kerajaan Goa bukan dari Goanya tapi dari Kepulauan Maluku dia menghancurkan dengan cara melarang
perdagangan ke sana, apa ada istilahnya satu gerakan yang dilakukan oleh Belanda untuk VOC ini untuk memotong semua, menebang pohon. Iya, ekstirpasi. Ya. Pelayaran Hongi itu ya Pak ya? Pelayaran Hongi ya. Tidak berhasil. Ya, tidak berhasil mereka. Akhirnya dengan begitu kami putuskan menyerang 1660. Ketika diserang, benteng Panakukan ditaklukkan, kerajaan gua panik. Kenapa begitu cepat ditaklukkan Panakukan ini? Akhirnya apa? Disuruhlah Karempoko, seorang dari pembesar kerajaan gua, kamu ke Batavia. Tanyakan kapan kami bisa ambil lagi benteng Panakukan itu. Walaupun kita beli benteng Panakukan itu. Saking paniknya itu, dia kirim juga pemberitahuan ke Bone, ke wakilnya yang namanya Tobala. Tobala, persiapkan kami orang untuk memisahkan benteng Panakukan dari daratan agar Belanda ini tidak menjadikan benteng di basis mereka. Itulah terjadi kemudian kekurangan orang. Silsilah raja-raja Gowa ya. Terakhir tahun 1895 sampai 1905. Baik 1945. Andi Ujo yang pertama. Ini 1912. Nah, di sini abad ke-16 Sultan Hasanuddin. Ini museum Bala Lampoa ya, raja-raja Gowa. Ini Raja Gowa Malembasi Daeng Matawang Ahmad Qadir Karaeng Bonto Mangape Sultan Hasanuddin. Lahir pada malam Ahad 12 Januari 1629. Naik tahta pada tahun 1652. Mangkat meninggal pada Kamis 12 Juni. Gelar kemangkatan Tumenang Riballa Pangkana, pahlawan nasionalis ke Presiden RI tanggal 6 November 1975, nomor 087 TK tahun 1975. Jadi beliau adalah putra Raja Gowa ke 15 Sultan Malikus Said. Sebelum menduduki tahta kerajaan pernah memangku jabatan resmi, yaitu Androng Guru Lampona Tukajanang Ngang, Panglima Perang, Tuma Bicara Buta Fatima Tarang Mangkubumi, dan Duta Keliling. Pada hari Jumat 18 November pada tahun 1667 di sebuah desa bernama Bungaya, beliau bersama pembesar kerajaan mengikuti perundingan dari pihak kompeni Belanda, menghasilkan perundingan kita dengan perundingan Bungaya yang begitu merugikan pihak kerajaan Gowa. Ya. Dalam hal ini VOC berusaha melakukan monopoli perdagangan di kerajaan Makassar Gowa Talo. Nah, ini keluarga kerajaan ya. Ya. Ya, ini ya.
Jadi setelah kerajaan Goa menerima Islam, semakin nampak puncak kejayaannya di pada masa pemerintahan Raja Goa ke-16 Manutungi Daeng Matola Kareng Ujung Kareng Lakium Sultan Malikus Said pada tahun 1639 sampai 1653. Jadi kekuasaan dan pengaruhnya kian meluas, diakui sebagai pemegang hegemoni dan supremasi Sulawesi Selatan, bahkan kawasan timur Indonesia. Bahkan kemasyhuran Sultan Malikus Said sampai ke Eropa dan Asia. Ya. Ini foto Anpalaka. Ya. Ini peninggalan. Ya. Nah, museum ini Sri Sultan kesini ya. Ya. Keluarga raja, baju adat. Ya, kita masuk di dalam. Bisa foto mau pakai Pak? Iya, lihat. Apa? Lihat. Ya, ini ruangan seharus perlengkapan kerajaan. Ya. Ini gambar Muhammad Yusuf bin Abdullah Khidir Manjalawi atau yang diberi gelar kemudian dengan Al-Sheikh Al-Haq Yusuf Abu Al-Mahasin Al-Sapi Asyari Hidayatullah Watil Al-Makassari atau penyebar Islam. Ya. Inilah Katan Kris Makassar. Ya. Ya, museum ini yang ada di Museum Balampoa ini. Balampoa museum. Museum Balampoa. Iya. Oke, cukup. Ya.